Kementerian Koordinator Bidang Pangan menekankan pentingnya percepatan percetakan sawah baru. Pemerintah pun tengah menyiapkan langkah perbaikan di sektor unggas seperti ayam dan telur. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menekankan pentingnya percepatan percetakan lahan hingga sawah baru guna dapat mendukung program makan bergizi gratis. Pemerintah pun tengah menyiapkan langkah perbaikan di sektor unggas seperti ayam dan telur guna meningkatkan produktivitas dalam waktu cepat. Guna dapat mendukung program makan bergizi gratis, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menekankan pentingnya percepatan percetakan sawah baru. Pasalnya menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memandang, program makan bergizi gratis akan menyasar 80 juta orang, sehingga diperlukan percepatan lahan-lahan baru seperti sawah, agar nanti hasilnya dapat mencukupi kebutuhan akan pangan seperti padi dan juga jagung. Selain percepatan lahan baru, pemerintah pun tengah menyiapkan langkah perbaikan di sektor unggas seperti ayam dan telur, guna meningkatkan produktivitas dalam waktu cepat. Gizi. Nah, makan bergizi itu kan kalau 80 juta itu perlu berasnya banyak sekali. Oleh karena itu perlu percepatan lahan-lahan yang baru agar produksi kita baik itu pangan dalam arti karbohidrat seperti padi dan jagung dipercepat, ditambah juga protein. Protein itu ya ayam, telur, ya, kemudian daging, hortikultura dan lain-lain. Jadi kita Zulkifli memastikan pihaknya telah menerima arahan dari pemerintah melalui instruksi Presiden atau Inpres nomor 14 tahun 2025 dan keputusan Presiden atau Kepres nomor 18 tahun 2025 terkait percepatan swasembada pangan, energi, dan air. Sehingga arahan ini harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah akan fokus menstabilkan harga beras di 214 kabupaten kota yang naik secara di atas harga eceran tertinggi. Langkah mengguyur pasar dengan beras SPHP diakui efektif menekan harga beras di sejumlah daerah. Pemerintah akan fokus menstabilkan harga beras di 214 kabupaten kota yang naik di atas harga eceran tertinggi dengan menggencarkan penyaluran beras SPHP serta bantuan pangan beras 10 kg. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai langkah mengguyur pasar dengan beras SPHP diakui efektif menekan harga beras di sejumlah daerah. Dengan demikian ada peningkatan jumlah kabupaten kota yang mengalami penurunan harga beras. Kita lihat ini yang beras di 214 daerah ya. Tapi juga yang mengalami penurunan juga 54 daerah. Nah ini saya ulangi 58 daerah. Jadi cukup baik kira dengan intervensi. Masih terus perlu dilakukan intervensi melalui gerakan pasar murah dengan SPHP, beras SPHP. Berdasarkan data BPS pada pekan keempat Agustus 2025, harga rata-rata beras medium tertinggi di zona 1 terjadi Kabupaten Wakatobi yang mencapai Rp17.765 per liter, zona 2 Kabupaten Mahakam Ulu yang mencapai Rp19.900 per liter, dan zona 3 harga beras medium tertinggi terjadi di Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp50.000 per liter. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP per 1 September 2025 telah mencapai 303.187.000 ton, di mana Bappenas akan melakukan sejumlah langkah guna percepatan penyaluran beras SPHP hingga akhir tahun. Badan Pangan Nasional melaporkan hingga 1 September 2025, penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP telah mencapai 303.187.000 ton atau setara 20,21% dari target. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bappenas Nita Yulianis mengatakan, Bappenas akan melakukan sejumlah langkah guna percepatan penyaluran beras SPHP.
mulai dari memperbanyak toko penyaluran beras SPHP, memasifkan gerakan pasar murah, mempercepat proses verifikasi mitra penyalur beras SPHP, pendampingan dan sosialisasi kepada mitra penyalur beras SPHP. Realisasi penyaluran SPHP beras tahun 2025 sampai dengan tanggal 1 September dengan total penyaluran sebesar 303,18 ribu ton atau setara 20,21%. Pemerintah menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga Desember 2024. Perum Bulog mendapatkan tugas untuk mendistribusikan beras SPHP dengan target 7.000 ton per hari. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPD RI mengkritik tajam kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai belum maksimal dalam mendukung pemerataan pembangunan di daerah. Kritik tersebut dilakukan usai alokasi transfer daerah, khususnya dana desa, tercatat turun 29% pada Pagu APBN 2026. Salah satu anggota DPD RI asal Bali menyebut bahwa kebijakan pemangkasan dana transfer daerah mengakibatkan pemerintah daerah semakin gencar membidik pajak dari rakyat kecil. Hal ini dianggap sebagai salah satu ekses negatif kebijakan pemerintah pusat yang abai pada kondisi masyarakat daerah. Seperti diketahui dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026, TKD diketahui hanya 650 triliun rupiah, lebih rendah dari tahun ini sebesar 919,9 triliun rupiah. Diturunkannya dana transfer daerah ini memicu daerah-daerah untuk mengambil satu langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan PAB daerah tersebut, sehingga seringkali harus mengambil langkah-langkah yang non-populis dengan cara satu upaya meningkatkan PAD daerah melalui pajak yang bersumber dari pajak. Dan ini sudah dirasakan sekali di Pulau Bali, apalagi kelihatan sekali pemerintah sudah sampai menyentuh pada perekonomian kaki lima. Ini salah satunya ada pedagang kelontong, pedagang nasi jinggo yang sudah didatangi oleh Dinas Pajak dalam kaitan menyikapi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkilah, anggaran dana desa pada 2026 tidak mengalami penurunan. Meski secara nominal anggaran dana desa tahun depan hanya sekitar 60 triliun rupiah atau turun dari alokasi 2025 yang mencapai 71 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkilah anggaran dana desa pada 2026 tidak mengalami penurunan, melainkan meningkat jika digabung dengan program pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Meski secara nominal anggaran dana desa tahun depan hanya sekitar 60 triliun rupiah atau turun dari alokasi 2025 yang mencapai 71 triliun rupiah. Namun Menkyu mengklaim program tersebut haruslah diartikan sebagai program bersama untuk membangun ekonomi daerah. DPD juga bisa menjelaskan kepada masing-masing kepala daerah dan sampai kepada desa bahwa koperasi Desa Merah Putih itu jangan dianggap itu proyeknya pusat. Itu adalah kegiatan ekonomi di desa. Sehingga hanya karena kami ini adalah, karena itu adalah benar-benar 83 triliun yang kami taruh uangnya di Himbara, memang nanti adalah untuk kegiatan koperasi di daerah tersebut. Jadi saya berharap mungkin DPD juga bisa membantu di dalam menjelaskan kepada desa-desa tersebut. Seperti diketahui, hak fiskal daerah terbukti menurun tajam akibat pemenuhan program populis pemerintah pusat. Tercatat total alokasi program pengembangan ekonomi daerah di 2026 mencapai 181,8 triliun yang terdiri atas 60,6 triliun dana desa dan 83 triliun dana penempatan di Himbara untuk pinjaman Koperasi Merah Putih berbunga rendah. Jakarta, Harjo Patmo, IDX Channel.